Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembukaan bulan keluarga 2021, perjamuan kudus, Hari Pekabaran Injil Indonesia, dan Hari Perjamuan Kudus Dunia. Tema bulan keluarga 2021, Tuhan pulihkan keluargaku. Dengan subtema, mengelola luka batin untuk ikut memulihkan sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu pertama bulan keluarga, Minggu Pahing 3 Oktober 2021, dengan tema Ibadah Kita Keluarga Allah. Mari bersama-sama kita berhimpun. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, kepada Sang Sumber Damai Sejahtera dengan nyanyian syukur. Sebagai pribadi dan bersama dengan keluarga, kami datang kepada Tuhan dengan sukacita dan syukur. Dengan hati yang menyembah dan tertuju pada Tuhan, kiranya kita siap berjumpa, disapa, dan dibentuk oleh-Nya. Inilah kami ya Tuhan, kami memuji-muji kebaikan dan kasih-Mu setiap waktu. Bersama kita angkat pujian Kidung Jemaat 318, Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus beserta saudara sekalian, dan beserta saudara juga. silakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk pembukaan. Pada hari ini kita mengawali bulan keluarga di tahun 2021 dengan tema Keluarga Tuhan. Pada hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus sedunia bersama dengan semua orang percaya dari segala penjuru bumi. Kita menjadi keluarga besar anak-anak Allah.
sebuah pertanyaan bagi kita. Sudahkah sebagai sebuah keluarga anak-anak Tuhan, kita senantiasa hidup dalam damai, baik terhadap orang-orang di dalam rumah kita, maupun orang-orang lain? Marilah kita merenungkannya dan datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Kita memohon pengampunan Tuhan, jikalau selama ini kita masih sibuk dengan pemenuhan kepentingan sendiri, mengutamakan perasaan kita sendiri, dan untuk semua itu, bahkan kita tidak peduli lagi dengan perasaan orang lain. Jemaat yang terkasih, kita menyanyikan Kidung Jemaat 26, bait pertama dan kedua. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, di dalam doa kami antarkan. Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu setiap hari. Tubuh dan darah-Mu menjadi korban pendamaian yang sempurna bagi kami. Anugerah yang memperdamaikan kami dengan Allah, sesama, dan alam ciptaan-Mu. Namun seringkali tidak menyadari betapa berharga anugerah-Mu itu. Kami tenggelam dalam pementingan diri. Kami menyakiti dan melukai hati orang-orang yang dekat dengan jauh. Alih-alih kami mengutamakan kesatuan, kami lebih mementingkan keinginan diri sendiri. Meski kami tahu bahaya perpecahan akan terjadi. Alih-alih menggunakan kesempatan yang ada untuk memaafkan, kami menyimpan dendam, kami mengejar pencapaian demi kebanggaan, sehingga terkadang justru kami mengabaikan keluarga yang Kau percayakan. Kami menghindar dan tidak ingin berjumpa dengan orang yang telah melukai hati kami. Kami tak selalu sadar bahwa kami pun tak hentinya melukai hati-Mu. Kami sering mengabaikan nasihat orang tua, bahkan melukai hati mereka.
padahal mereka begitu menyayangi kami. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Tuhan, ampuni dan perbaiki kami. Jadikan kami satu sebagai keluarga anak-anak-Mu yang setia mendalam kasih dan damai. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber damai dan cinta kasih yang sejati, yang telah mengampuni dan memberi kami. Amin. Bersama-sama kita hari ini akan mendengarkan sabda Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Maka Alkitab Indonesia memberi judul dipersatukan di dalam Kristus. Tetapi mari terlebih dahulu kita berdoa, saya hantarkan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Demi Kristus, amin. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dari yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persetujuan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat slide yang akan ditampilkan di layar tentang hal-hal yang berkaitan dengan utuh menjadi berserakan, berkeping-keping, atau menjadi puing-puing. Silahkan Bapak Ibu melihat slide yang sudah disediakan. Ibu bapak dan saudara-saudara dan anak-anak sekalian, coba panjenengan Bapak Ibu perhatikan gambar yang sudah dan sedang ditampilkan. Gambar-gambar ini menunjukkan kondisi sesuatu yang semula utuh kemudian menjadi pecah. Setiap perpecahan selalu diawali dengan perbedaan. Dalam gambar tadi misalnya ada perbedaan tekanan, di mana piring atau gelas yang semula terletak di atas meja, kemudian terjatuh. Tekanan lantai yang begitu keras membuatnya menjadi pecah. Demikian juga bila balon dan telur yang semula utuh karena dipegang dengan tidak terlalu erat bisa menjadi pecah karena ada tekanan. Dalam skala kecil,
maupun dalam skala besar. Perpecahan terjadi karena perbedaan-perbedaan yang sudah tidak dapat dikelola lagi dengan baik, sehingga menjadi tekanan yang akhirnya tidak dapat ditahan lagi. Padahal perbedaan ada di mana-mana. Bahkan dua orang yang terlahir sebagai anak kembar pun memiliki banyak perbedaan. Oleh karena itu sangat diperlukan kemampuan untuk mengelola perbedaan, agar tidak menimbulkan perpecahan, baik dalam komunitas, keluarga, jemaat, ataupun dalam komunitas yang lebih luas. Khususnya di tengah-tengah keluarga, keretakan atau perpecahan dalam relasi-relasi tidak selalu terjadi dengan tiba-tiba. Ada yang dengan perlahan, ada yang dengan begitu cepat perpecahan itu terjadi. Bagaimana kita mengelola keretakan rumah tangga kita sesuai surat Efesus yang sudah kita baca di atas. Yang pertama, kesatuan keluarga Allah itu terjadi melalui Kristus. Di mana pada waktu itu sangat ditekankan sunat dan tidak sunat. Sunat sebagai tanda keluarga Allah. Dan sunat hanya diperbolehkan bagi orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Tetapi oleh karena Kristus, orang-orang di luar Yahudi, baik itu Yunani dan sekitarnya, boleh diterima menjadi keluarga Allah, walaupun dengan sunat ataupun tanpa sunat. Jadi Yesus Kristus, kehadirannya telah mempersatukan pandangannya begitu keras, begitu kuat antara orang Yahudi dan orang Yunani atau di luar Yahudi. Kita bisa menyaksikan ketika Petrus diminta untuk datang ke rumah Kornelius. Dia menolaknya karena baginya najis untuk memasuki rumah orang yang bukan Yahudi. Sampai Allah mendatangkan sebuah gambaran tentang hewan-hewan yang boleh dimakan, yang haram, dan hewan-hewan yang halal. Pada akhirnya Petrus pun dibukakan oleh karena kasih Kristus, dia mendatangi rumah Kornelius. Dan itu pun tidak cukup terjadi seperti itu. Pada akhirnya para rasul bersidang, memperdebatkan, mempersoalkan, mempertentangkan tindakan Rasul Petrus. Inilah sidang pertama bagi persekutuan awal, bagi gereja, di mana mempersoalkan boleh dan tidak orang di luar Yahudi untuk menerima Injil. Pada akhirnya diputuskan untuk mengutus Rasul Paulus kepada orang-orang yang di luar Yahudi. Atau Bapak Ibu masih ingat antara tembok Berlin, Jerman Timur dan Jerman Barat begitu dipisahkan, sehingga orang-orang Jerman Timur yang dalam kehidupannya sangat diatur oleh rezim komunis, itu kepingin keluar, tetapi ada banyak nyawa yang harus meninggal sebelum sampai ke Jerman Barat. Dan akhirnya tembok itu diruntuhkan, Jerman Timur dan Jerman Barat bisa berrangkulan, dan sekarang tidak ada Jerman Barat atau Jerman Timur, cukup dengan Jerman. Itulah Kristus yang mempersatukan banyak pihak, yang mempersatukan banyak perdebatan. Jadi, jadikan Kristus sebagai tiang hidup, batu penjuru saudara. Yang kedua, karena umat telah diperdamaikan oleh Kristus, maka disebut dengan manusia baru. Manusia baru artinya arah, tujuan, motivasi, dan jalan hidupnya diperbaharui atau upgrade, atau mencari jalan lain, tidak jalan yang sama. Jadi ini dibutuhkan sebuah proses, sebuah kemauan, sebuah itikat, sebuah niat, dan semangat bersama untuk
menjadi manusia baru. Artinya apabila di dalam keluarga ada keretakan, maka masing-masing pribadi harus sadar mereka adalah manusia baru. Maka perlu merumuskan kembali, perlu untuk saling mengampuni, perlu untuk mengkaji ulang, merefleksikan ulang perjalanan yang telah berlalu, dan untuk memperbaharui perjalanan yang akan datang. Yang ketiga, Kristus menjadi batu penjuru di mana batu itu disusun dengan sangat rapi, dimulai dengan batu penjuru. Jadi batu yang di sebelah kanan adalah batu Yahudi, lalu di sebelah kiri batu non-Yahudi. Oleh karena Kristus, maka itu menjadi satu rumah yang disusun sedemikian rupa menjadi kediaman Allah bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu, apapun ketegangan, saya senang sepeda, saya senang manuk, saya senang perikanan, lalu istri senang anggrek, senang aglonema, senang bercocok tanam, senang perhiasan, atau hal-hal yang lain. Ini sesuatu yang berbeda jauh, kutub utara dan kutub selatan. Maka letakkanlah Kristus di tengah itu, di tengah kutub antara anggrek atau perburungan atau permanukan. Maka kita akan bisa melihat indahnya anggrek bagi yang suka burung, dan yang suka anggrek juga akan bisa melihat indahnya burung. Nah, itu. Jadi, jadikan Kristus berada di tengah-tengah hidup, pandang pikir, cara pandang panjenengan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, supaya masing-masing bisa merasakan sebenarnya apa toh yang digegengi. Apa toh enaknya menjadi seniman? Apa toh enaknya menjadi orang yang berjualan makanan atau berjualan kelontong? Maka ketika Kristus berada di tengah, maka mereka yang berjualan akan merasakan pahit dan getirnya seorang seniman. Dan seorang seniman pun akan juga merasakan pahit, suka, dan getirnya orang berjualan. Jadi, surat Efesus ini mengajarkan 3 poin penting bahwa kesatuan itu berada dan melalui Kristus. Dan yang kedua, kita sudah menjadi manusia baru. Dan yang ketiga, jadikan Allah sebagai batu penjuru. Apa yang dekat menjadi dekat, apa yang jauh menjadi dekat. Kiranya Tuhan menolong kita, dan saya akan menutupnya dengan Bapak Ibu dipersilahkan menyaksikan film Diversity melalui link YouTube yang sudah ada. Kami persilahkan. The Crayon Box That Talked by Shane DeRalph. While walking in a toy store the day before today, I overheard a crayon box with many things to say. I don't like red, said yellow, and green said nor do I, and no one here likes orange, but no one knows just why. We are a box of crayons that don't get along, said blue to all the others. Something here is wrong. Well, I bought that box of crayons and took it home with me, and laid out all the crayons so the crayons could all see. They watched me as I colored with red and blue and green. Berbagai warna yang tergabung dalam satu kotak, satu wadah, satu kardus. Kita masing-masing juga berbeda dan unik dan berada di tengah komunitas kita. Dalam keunikan itu kita hadir
They watched me as I Belajar colored. untuk They saling watched till menerima, I was through. tapi juga memberi And diri. when I'd finally finished, I began Jadi, to walk away. Bapak Ibu bisa melihat di antara And as I pensil did, the warna, crayon box had something adakah more to pensil warna say. yang masih utuh? I do Biasanya like yang red, berwarna said yellow, and putih. green said so do I. And Warna blue, lain we were so umumnya high sudah up in the semakin sky. berkurang, sudah semakin We are a box of dipakai. crayons, each one of us unique. Tidak mengapa, But walaupun when we get jarang together, digunakan the picture is complete. pensil atau krayon warna putih, tetapi kita tetap memberi diri, bahkan sampai harus habis, dionyoti bola bali dan sebagainya. Kita berkarya bersama untuk menciptakan sebuah karya lukis yang indah. Di dalam Tuhan Yesus, setiap keunikan kita diterima dan kita disatukan dengan sesama kita yang masing-masing juga unik untuk ikut melukis bersama dalam karya agung Allah sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Kita memasuki saat teduh. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dalam setiap hubungan yang terjadi di tiap keluarga kami, jemaat dan komunitas yang lain. Ada ketegangan-ketegangan yang bisa menimbulkan keretakan yang tidak dapat kami pungkiri, tidak kami elakkan, bahwa itu mesti dan biasa terjadi dalam kehidupan kami. Dan izinkan setiap keretakan itu dibangun kembali atas dasar Kristus, atas dasar manusia baru, dan atas dasar batu penjuru. Berkati jemaat-Mu yang berbeda-beda dengan segala corak, cara hidup, dari Karangkembang, Pijenan, Somokaton, Induk, Blimbing, dengan segala karakter, kiranya kami bisa hidup bersama-sama, menjadi keluarga besar GKJ Karangnongko, yang juga bersama-sama menjadi keluarga Klasis Klaten Barat, bersama-sama dengan gereja lain dalam corak yang berbeda, bahkan bersama-sama dengan interdenominasi lain, bahkan bersama-sama dengan agama yang berbeda. Terima kasih Tuhan, kiranya kami dikuatkan, dipulihkan, dan dibangun kembali tujuan dan motivasi kehidupan kami di rumah kami, di jemaat kami, dan di masyarakat. Di dalam Kristus Yesus, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan sebagaimana telah diwartakan pada hari ini, kita bersama-sama akan menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan merupakan sarana pemeliharaan iman oleh Tuhan sendiri melalui gerejanya. Sebagai sarana pemeliharaan iman, sakramen perjamuan memiliki arti yang pertama. Sakramen perjamuan merupakan anugerah Tuhan bagi setiap orang, termasuk anak-anak yang telah dibaptis, karena mereka merupakan pewaris kerajaan surga. Roti dan anggur, ataupun makanan dan minuman yang telah disiapkan, mengingatkan kita pada tubuh dan darah Yesus yang telah menyucikan kita dari dosa, serta yang telah mempersatukan jemaat sebagai keluarga anak-anak Allah. Yang ketiga, melalui sakramen perjamuan hendaklah tiap-tiap orang mengaku dosanya, meneguhkan imannya dan berusaha memperbarui hidupnya, serta senantiasa bersyukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami menyadari bahwa kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Namun kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau menyelamatkan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Hanya oleh karena rahmat-Mu, Engkau mengundang kami untuk menerima sakramen perjamuan ini. Oleh karena itu kiranya Engkau berkenan menjadikan sakramen perjamuan ini sebagai sarana pemeliharaan iman kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu dan taat serta setia sampai akhir, hingga saatnya kerajaan-Mu Engkau nyatakan di atas bumi dan di dalam surga. Amin. Undangan kepada Bapak Ibu yang dikatakan oleh Yesus demikian melalui sabdanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Kita akan mempersiapkan perjamuan ini, mengantar kita pada perjamuan dengan mendengar suara Tuhan. Suaramu kudengar, Kidung Jemaat 33 bait yang pertama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur atau makanan dan minuman lainnya yang kita lihat ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang suci. Marilah kita memastikan dengan penuh iman bahwa Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga berkenan memelihara kehidupan kita. Sama seperti makanan dan minuman yang menyegarkan tubuh kita, demikianlah materi perjamuan kudus ini menyegarkan jiwa kita. Bapak Ibu setelah menerima roti, langsung dimakan, tanpa harus menunggu yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah. Sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus yang suci telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Amin. Jemaat yang terkasih, anggur ini dan cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang suci. Terimalah. Dan minumlah. Sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang suci telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita.
Karena Tuhan telah menganugerahkan makanan dan minuman bagi jiwa kita, malah kita mengucap syukur dan memuliakan namanya dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan. Nat untuk persembahan hari ini dari Tuhan Yesus diambil dari Mazmur 54 ayat yang 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Marilah dalam menyampaikan persembahan ini kita iringi dengan lagu Kidung Jemaat 64 bait yang pertama sampai yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sampaikan persembahan ini dalam doa kami hantarkan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu dan hikmat di dalam kami menjaga hati dan perkataan kami untuk tidak saling menyakiti dengan yang lain. Sehingga hanya pikiran dan kata-kata yang baik yang selalu kami ucapkan. Dan kami ajarkan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berdoa dengan doa yang Engkau ajarkan dan kami ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudusan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Cinta keluarga Tuhan. Semua
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami merasakan kasih-Mu, karena Tuhan telah berfirman, dan Tuhan telah memberikan makanan dan minuman rohani kami, sehingga kami dapat merasakan bahwa sungguh-sungguh Tuhan selalu berserta dengan kami. Dan di mana juga pada saat ini, sehingga firman-Mu Kau lakukan dengan Roh Kudus kepada hati kami semuanya, sehingga akan membangun kehidupan kami demi lebih kuat iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapa, kami mohon maaf ya Tuhan. Selanjutnya kami akan meninggalkan kebaktian ini dan kembali ke tempat kami masing-masing. Ampuni dosa-dosa kami. Semuanya kami mohon demi alaskan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.